Ini mau panjang apa mau pendek ini? Banyak yang mesen, dikit aja hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, salamnya aja udah ada semangat. Ya, apalagi saya nih Pak. Udah yang ketiga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para alim ulama, para asatidzah, para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah majelis haul yang insya Allah kita yang hadir di sini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan keluarga besar almarhum Engkong Encil bin Dapat dan almarhumah Empeng Nyai dan suami. Dalam hal ini salah satunya adalah Ustadz Mastur Asmid yang insya Allah tahun ini akan berangkat haji. Ya, kita doakan. Keluarga besar seluruhnya, wabil khusus yang dihaulkan, para almarhumin, almarhumat, kita doakan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, dan Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Husnul Amal LCDSA, pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, sekaligus juga Ketua MUI Kecamatan Babelan. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Ghafur Rauf MPDI, guru kita Mukarram Bapak Ustadz Haji M. Hair Rasyadi MA, guru kita Mukarram Bapak Ustadz Haji Abdul Fattah Khair SPHI, dan juga Bapak Ustadz Haji Ahmad Rajiun Untaha SH, dan para guru-guru yang lain. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu-satu
karena memang waktunya sudah malam. Kita doakan semuanya, guru-guru kita yang hadir, Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, berkah dan bermanfaat. Amin. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sebelum saya naik, udah banyak yang mesen, jangan lama-lama. Ya, insya Allah nggak lama apa ya, karena memang tiap malam kita apa? Haul. Malam kemarin haul, malam kemarin lagi haul, besok haul Pak ya. Emang waktunya haul. Mau hadir haul apa mau dihaulin Pak? Hah? Kali kalau mau dihaulin. Ya. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian, malam ini keluarga besar terutama almarhum Engkong Encil bin Dapet ini orang yang paling bahagia, orang yang paling senang karena malam ini dapat kiriman hadiah besar dari anak, cucu, mantu dan dari kita semua. Insya Allah apa-apa yang kita baca, yang kita doakan, sampai ke alam kubur semua yang dihaulkan. Disampaikan oleh malaikat, malaikat sampai ke kuburan orang yang dihaulkan, terutama Engkong Encil. Kata malaikat, Encil, bangun, bangun. Nih, keluarga lo datang irimin pahala banyak. Alhamdulillah. Dan insya Allah tidak mengurangi orang yang kita doakan malam ini, yang hadir semua, baik yang serius, baik yang ngantuk, baik yang main HP. Dapat nggak Pak? Dapat. Dapat semua. Ya. Orang datang aja kemari langkahnya udah dicatat sebagai langkah hasanah. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya yang baik-baik itu pasti menghapus dosa. Jadi malam ini dosa-dosa orang yang dihaulkan dihapus oleh Allah. Dosa-dosa orang yang hadir juga dihapus oleh Allah. Maka semakin sering payah kita hadir di majelis seperti ini, insya Allah dosa kita akan semakin habis dihapus oleh Allah. Kenapa dosa kita habis, Pak, dihapus oleh Allah? Karena di majelis ini yang pertama kita ucapkan adalah istighfar. Astagfirullahaladzim. Jadi sebelum buat orang, buat kita dulu yang hadir. Ya Allah, ampuni dosa saya. Belum buat yang mati, belum buat yang haul, Pak. Buat yang hadir sudah kita minta kepada Allah. Astagfirullahalazim li, ya Allah, ampuni dosa saya, ampuni dosa saya. Maka orang-orang yang sering beristighfar dapat dua keuntungannya, Pak. Yang pertama, di dunia aib kejelekannya Allah tutup. Punya nggak Pak kita dosa? Banyak apa banyak? Karena sering beristighfar, Pak. Dengan istighfar dosa kita, aib kita, kejelekan kita, kekurangan kita, Allah tutup. Alhamdulillah. Ya, coba kalau Allah buka, Pak. Ada yang nyopet kemarin ya. Dikasih tahu tuh, dibuka. Kira-kira kalau nyopet ketahuan, diapain tuh? Wah, digebukin, Pak.
Nah karena dia sering istighfar Pak, ditutup oleh Allah. Ada yang tukang WA janda, ada nggak sini? Ya coba lihat WA-nya dah. Lagi halu tetep dia WA janda Pak. Bang, jangan lama-lama pulang ya Bang. Tenang, gua pintai besek gua. Baru atau begini lu batu katanya. Ada di sini begitu. Tapi karena istighfar saya, Allah tutup, Pak, enggak Allah buka. Maka sering-seringlah beristighfar, Pak ya. Yang kedua, Pak, orang yang sering istighfar, Allah hapus dosanya, tidak disiksa ketika di akhirat kelak. Makanya kenapa kita kalau haul tahlil Pak ya, yang kita baca astagfirullahalazim liwalidayya walahum, karena yang dihaulin banyak mereka yang berada di alam kubur sekarang sedang menunggu kiriman, dapat kiriman istighfar, dosanya Allah angkat, Allah hapus. Tuh, baru satu istighfar doang Pak ya. Maka jangan pernah tinggal. Astagfirullah. Semangat. Astagfirullah. Ayo, biar dosa kita dihapus. Astagfirullah. Rabbal Bindal. Sekali lagi, Astag Rabbal Astagfirullah minal. Dua, di majelis ini kita sama-sama bersolawat kepada Nabi. Orang-orang yang rajin solawat, apalagi di bulan Sya'ban, Pak ya. Bulan sunnah memperbanyak solawat. Sya'ban tahun ini kita ketemu, alhamdulillah. Tapi tahun depan belum tentu. Selagi ketemu dengan Sya'ban, belum tentu Sya'ban tahun depan kita ketemu. Maka ketemu Sya'ban, banyak-banyak bersolawat. Karena ayat sunnah bersolawat, perintah bersolawat turun di bulan Sya'ban. Dan orang-orang yang rajin Pak bersolawat, nanti ketika dia mati, dia berada di alam kubur, Nabi udah menunggu. Ini umat saya yang sering menyebut nama saya. Makanya kata Nabi apa? Aksiru as-salata alayya. Banyak-banyak bersolawat kepadaku. Fa inna salatakum nurun fil qabri. Karena solawat kamu itu akan menjadi cahaya di alam kubur. Jadi kalau kuburannya pengen terang, terangnya lebih terang dari tempat ini, kata Nabi, banyakin solawat. Solawat itu akan menjadi cahaya. Kira-kira nih kuburan gelap apa terang Pak? Gelap apa terang? Gelap apa terang? Nah, jawabnya nggak rapat tadi Pak. Ya. Jadi kalau pengen kuburan kita terang Pak, kapan saja, di mana saja, dari rumah ke majelis ini, dari majelis ini ke rumah, basahi bibir kita dengan bersolawat, karena dia menjadi nur fil qabri. Yang kedua Pak, nurun ala sirat. Jadi solawat itu akan menjadi cahaya ketika kita jembat di atas sirat. Semuanya nanti akan jembat. Nggak ada yang nggak jembat.
Ada yang baru ngelangkah langsung nyebur. Ya, ada yang udah setengah langsung nyebur. Ada yang udah nembir Pak, udah mau nyampe ke surga, nyebur juga. Ya. Jadi kalau pengen jembatnya cepat Pak, seperti cepatnya cahaya, maka jangan pernah tinggalkan sholawat. Baik di bulan Sya'ban ataupun di luar bulan Sya'ban. Karena dia akan menjadi nur alas sirah. Yang ketiga Pak, nurun fil jannah. Sholawat itu akan menjadi cahaya ketika kita berada di dalam surga. Maka Rasulullah itu disebut nur. Tadi sudah dibacakan, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Jadi Rasulullah itu cahaya. Jadi kalau kita pengen mendapatkan cahaya, cahaya itu sampai ke surga, maka raihlah cahayanya sholawat. Cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari tempat ini kita baca. Bahkan bukan hanya sholawat. Kita undang Nabi, marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Rasulullah, selamat datang Nabi. Kenapa tadi kita marhaban? Ada mahalul qiyam, berdiri karena roh Nabi datang ke majelis ini. Siapa yang serius ketika roh Nabi itu nyampe, dialah yang berhak mendapatkan syafaatnya Nabi. Ya, insya Allah mudah-mudahan yang hadir Pak ya, ini bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Biar benar-benar syafaat kita dapat, mari sama-sama kita bersolat bersama. Sallallahu ala, semangat. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Pak. Sallallahu sallallahu ala Muhammad. Itu berapa menit Pak? Ini bisa terus. Bener nih. Satu lagi apa dua lagi nih? Gua pakai katanya. Yang ketiga, malam ini satu bukti Pak, kalau keluarga besar Engkong Encil bin Dapat ini adalah orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Apa kelebihannya Pak, orang yang berbakti kepada kedua orang tua? Satu, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, beribadahlah kamu kepada Allah, jangan engkau sekutukan Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya. Jadi ayat ini Pak, antara beribadah kepada Allah dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, branding begini Pak. Peringkat kedua setelah beribadah kepada Allah. Dan orang yang berbakti kepada orang tua itu Pak, nggak mesti waktu dia hidup. Waktu dia hidup, orang tua kita hidup, kita dianjurkan ihsana, berbuat baik. Apalagi dia sudah mati, sudah berada di alam kubur Pak. Lebih-lebih orang yang hidup aja Pak,
kita punya emak, kita punya bapak, ya Pak ya. Mak nih mak, tiap kita pulang dari mana-mana kita tentengin. Mak kita seneng gak tuh? Pasti. Keluar dari mulutnya, brodok dah tuh doa. Ya Allah tong, lo inget deh mama lo ya. Gua doain lo berkah, sehat, rezekinya ngalir, pasti Pak. Ya. Karena itu sumber Pak, sumber keberkahan, sumber rezeki, sumber kekayaan buat orang yang masih punya orang tua. Karena doanya itu sama dengan doa Nabi untuk umatnya. Doaul walid ala waladihi ka du'ain Nabi ala umat. Doa kedua orang tua sama seperti doa Nabi kepada umatnya. Jadi buat kita Pak yang sudah menjadi orang tua, jangan pernah berhenti angkat tangan doain anak-anak kita. Karena doa kedua orang tua itu doa yang mustajab. Disebut oleh Allah ihsan. Orang yang berbuat ihsan juga kepada orang yang sudah mati. Maka engkong encil ini meninggal dunia 22 tahun yang lalu. Pertanda engkong encil umurnya panjang. Orang Pak kalau pengen umur panjang, lihat setelah dia mati. Karena ada orang Pak ya, mati setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun dah. Cucunya udah gak kenal sama engkongnya. Karena anaknya gak pernah menghaulkan. Ini engkong encil udah 22 tahun. Tahun depan tambah 23 tahun. Terus anak mantunya bak menghaulkan, maka engkong encil itu umurnya terus panjang. Itulah yang disebut dengan umur. Ya, kan alhamdulillah Pak ya. Di kampung kita, ya, di masyarakat kita yang namanya haul, alhamdulillah nggak pernah bosan. Di sana haul hadir, di sini haul hadir. Yarin nggak apa-apa. Bapak-bapak nggak sempat haulin diri, nebeng aja dah bareng-bareng. Sama karena yang kita minta tadi, li wali walidayya. Ya Allah ampuni dosa saya, ampuni dosa kedua orang tua saya. Ini orang tua kita Pak. Malam ini juga dengan sebab kita hadir mendapatkan kiriman yang sama. Jadi perintah berbuat baik, ihsana itu sejajar dengan wa'udullah. Apa artinya ihsana Pak? Satu, ihsana itu baik. Artinya apa Pak? Orang yang berbakti sama kedua orang tuanya itu perbuatan baik. Mau dia orang tuanya muslim kek, mau dia orang tuanya non muslim kek, dia lahir dari rahim yang tidak Islam, tapi dia berbuat baik, itu pekerjaan ihsan. Baik. Jadi nggak ada Pak, nggak ada orang yang berbakti sama ibu bapaknya itu pasti perbuatan baik. Maka yang baik-baik jangan ditinggal. Yang kedua Pak, ihsana itu adalah kebahagiaan. Jadi orang yang pengen bahagia di dunia, bahagia di akhirat, kuncinya ihsana, berbakti kedua orang tua. Maka malam ini Pak, diajak bareng-bareng ya, berbakti. Maka kalau lagi acara haul kayak gini Pak, jangan berkia-kia. Siapa yang paling banyak mengeluarkan energi, siapa yang paling perlu, siapa yang paling banyak ngeluarin cuan buat acara haul, maka pasti dia yang paling bahagia. Maka jangan kia-kia. Biarin saudara yang lain mau perlu kek, mau kagak, kan sama-sama orang tuanya. Ya Pak ya. Maka orang yang paling perlu dengan orang tuanya,
dialah yang paling bahagia. Maka kata ihsan itu Pak sama dengan doa yang sering kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi orang pengen dunianya hasanah, akhiratnya hasanah, kuncinya wabil walidaini ihsanah. Jadi jangan pernah ragu. Kita berbakti sama kedua orang tua kita, itu kebahagiaan buat anaknya. Alhamdulillah Pak ya. Yang di kuburan bahagia, tuan rumah malam ini juga lebih bahagia. Apa yang bahagia buat tuan rumah? Satu, nggak hujan. Wah, senang banget Pak ya. Kemarin gries Pak ya. Yang kedua, yang hadir banyak. Ya, jadi nilai besek yang dibawa itu bernilai sedekah. Ya, sedekah yang dikeluarkan Pak dari anak cucu mantu itu akan menenangkan, membebaskan orang yang dihaulkan di alam kubur kalau dia disiksa. Apa Pak contoh kalau sedekah itu beseknya, buahnya, seneknya Pak ya? Salah satu contoh sedekah Pak, jangankan kita Pak, semuanya muslim. Orang yang paling jahat dan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran itu siapa Pak? Abu Lahab. Abu Lahab Pak ketika mendengar kabar bahwa keponakannya Muhammad lahir, dia infak sedekah, bebasin budak Suwaibah al-Islamiyah. Ya, budaknya dibebasin tuh. Karena berinfak, karena bersedekah. Senang Pak, senang dia bersedekah. Apa yang didapat oleh Abu Lahab Pak? Ketika pamannya Abbas, Nabi bermimpi ketemu Abu Lahab di dalam mimpinya. Abbas bertanya, ya Abu Lahab, apa yang kau rasakan sekarang di alam kubur? Saya setiap hari disiksa, diazab di alam kubur, kecuali hari Senin. Karena saya telah bersedekah membebaskan budak dengan sebab sedekah, maka azab kubur saya hari Senin bebas. Jadi kalau kita pengen bebas Pak dari siksa kubur, bapak kita, emak kita, empeng kita, semua saudara-saudara kita yang berada di alam kubur, diangkat siksaannya, diangkat derajatnya, jangan pernah lelah untuk bersedekah atas nama mereka. Maka bismillah Pak ya, tiap hari ini saya sedekah buat almarhum. Tiap Jumat saya sedekah buat almarhum. Biar mereka yang ada di alam kubur apa ya? Allah angkat. Makna yang ketiga ihsan apa? Orang yang berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang tua, doanya mustajab. Ini perlu diyakini Pak oleh kita semua. Jadi kalau selama ini kita berdoa Pak ya, Bapak berdoa, kadang-kadang berdoa kalau lagi susah doang. Lagi dililit utang, berdoanya serius Bapak ya. Ya Allah bebasin saya utang, ya Allah, ya Rozak, ya Fatah, ya Rozak, ya Fatah. Doanya biar dibukain, biar bisa gampang bayar utang. Kalau utangnya lunas, lupa berdoa. Pak ya. Jadi kalau ingin doa kita mustajab Pak, sebagai anak, kuncinya ada di kedua orang tua. Jadi orang-orang yang berbakti sama ibu bapaknya, ketika dia mengangkat kedua tangannya berdoa hadapan Allah, doanya mustajab. Itulah namanya ihsan. Dan doa itu Pak bisa kita tawasulkan Pak, bisa kita sambung dengan berbuat baik. Seperti siapa Pak? Orang yang saking perluknya Pak ya, perluknya sama orang tua. Kemarin saya jadi foto saya ceramah di rumah Pak Haji Samsul. Jadi orang yang doanya mustajab itu ada namanya
Wais bin Amir Al-Qarni. Wais Al-Qarni ini Pak, beliau bukan sahabat Nabi, tapi hidup di zaman Nabi karena nggak pernah ketemu Nabi. Wais ini tinggal di Yaman. Dia punya ibu, punya orang tua. Perlu Pak, perlu. Wais pengen banget bisa pergi haji sama emaknya. Sehingga Wais itu Pak, latihan gendong kambing Pak. Kambing digendong naik ke gunung, turun lagi ke gunung sambil gendong kambing. Dikata orang gila, Wais. Kenapa Wais kau gendong-gendong kambing itu naik ke gunung, turun ke gunung? Saya biar kuat, tenaga saya biar kuat. Saya mau gendong emak saya ke Mekah pergi haji. Saking berbaktinya sama orang tua. Sampai Nabi wafat Pak, nggak ketemu Nabi, nggak kesampaian pergi haji. Suatu ketika Nabi titip pesan sama Umar bin Khattab. Kata Nabi, Umar, nanti kalau ada orang dari Yaman pergi haji, cari yang namanya Wais. Kamu minta doanya dari dia. Sekelas Umar bin Khattab Pak, minta doa sama tukang ngangon kambing. Jadi orang itu Pak, ketika doanya mustajab, nggak dipandang profesinya. Profesinya ustaz, profesinya kiai, belum tentu doanya mustajab. Bisa jadi di antara yang hadir di majelis ini orang biasa, tukang kuli, tukang dagang, yang barangkali tiap hari dia dekat dengan Allah, dia berbakti sama emak bapaknya. Doa mereka lah malam ini yang diterima oleh Allah. Ya. Maka akhirnya Uwais Pak sama rombongan dari Yaman datang haji ke Mekah Al-Mukarramah. Nah rombongan datang begini segini banyaknya Pak. Ngadep ke Umar bin Khattab, rombongan dari Yaman. Dari sekian banyak orang-orang yang Yaman datang ke hadapan Umar bin Khattab, cuma satu yang ditanya Umar, wahai orang-orang Yaman, siapa di antara kalian yang namanya Wais? Nggak ada yang nyawa. Nggak ada. Ada satu pimpinan. Ada ya Rasulullah, saya taruh di Arafah. Karena orangnya rada-rada kil kali ya. Wangan kambing, lu jangan ikut, kita mau ngadep Umar. Ditinggal. Kata Umar apa? Anterin saya ketemu dengan Wais. Ketika ketemu Wais, saya dapat pesan amanah dari Rasulullah. Kalau ketemu Wais, tolong doain saya. Doain saya. Minta ampun engkau kepada Allah, biar Allah ampuni dosa saya. Doa Wais. Ya Allah ampuni Umar bin Khattab. Coba bayangin Pak. Jadi jangan pernah ragu-ragu para bapak hadirin sekalian, yang masih punya emak, yang masih punya bapak, baik dia masih hidup, baik dia sudah mati, perlu sama orang tua. Karena seberapa besar tingkat keperluan kita kepada orang tua kita, disitulah letak doa-doa kita mustajab, terima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan malam ini Pak ya, kita semuanya diterima oleh Allah. Dah, itu aja Pak. Suara sudah sakit. Ya, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Suratul Fatihah khusus buat yang dihaulkan, khusus juga buat kita semua yang hadir Pak ya. Biar kita baligna ya Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.